Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Ara membuka tas yang ternyata berisi dress-dress cantik dengan warna-warna ceria. Kenapa harus baju seperti ini yang dibeli Pak Andi? Ara bermonolog. Tapi tidak ada yang bisa Ara lakukan selain memakainya. Lagi pula ini termasuk bagian dari tugasnya dan dia hanya akan berada di mansion dan tidak kemana-mana. Ara memakai dress berwarna putih yang panjangnya di atas lutut. Itu membuat kaki jenjang dan putih mulusnya terekspos. Selama ini Ara selalu memakai celana dan tidak pernah memakai dress dan mengikat rambutnya ke belakang, membuatnya semakin cantik. Lalu Ara turun ke bawah yang ternyata sudah menunggu si kembar dan sang bos. "Maaf membuat kalian menunggu," ucap Ara datar seperti biasanya. "Onti Ara cantik sekali, iya kan Uncle?" ucap Ana. Ucap Ken singkat. Ara merasa sedikit tidak nyaman ketika Ken memandangnya agak lama. Lalu mereka berempat pun makan bersama. "Uncle, apakah kami boleh jalan-jalan ke taman hiburan? Kami sangat bosan hanya main di dalam mansion," pinta Ellen. "Iya, Uncle, boleh ya, rengek Ana manja. "Mami kalian tidak akan mengizinkannya," jawab Ken dengan tetap menyantap makanannya. "No, Mami pasti mengizinkan jika Uncle ikut bersama kami," mohon Ana. "Ya Tuhan, kenapa kalian merepotkan sekali? Uncle sangat sibuk dan harus ke kantor, jadi tidak bisa," tegas Ken. Sebenarnya Ken tidak tega melihat keponakannya sedih, tapi Ken tidak akan mau melakukan hal-hal yang dianggapnya tidak berguna itu. Hal yang berguna menurutnya adalah menghasilkan uang triliunan, bukan bermain di taman bermain. "Uncle jahat!" "Wah, wah!" teriak Ellen dan Anna bersahut-sahutan dengan tangis yang semakin nyaring. "Oh, kakak, kapan kau akan membawa anak-anakmu kembali ke rumah kalian?" ucap Ken frustasi yang melihat tingkah si kembar. Ara hanya bisa melihat karena dia tidak mempunyai kuasa untuk ikut campur dalam pembicaraan ini. Ara tahu batasan dirinya. "Ara, siapkan semuanya, kita akan pergi ke taman hiburan," ucap Ken pada akhirnya. "Baik tuan," jawab Ara. "Hore, Uncle, we love you so much," ucap si kembar bersamaan yang langsung memeluk dan mencium sang paman. Lalu mereka berempat pergi ke taman hiburan. Ken menyetir mobilnya sendiri. Ara duduk di bangku depan di sebelah Ken, sedangkan si kembar ada di bangku belakang. "Halo Pak Andi, kau urus semua pekerjaanku hari ini di kantor. Jika ada dokumen yang harus kutandatangani, kau antarkan ke mansionku. Aku sedang mengajak keponakanku berjalan-jalan." Baiklah," ucap Ken yang sedang melakukan panggilan telepon dengan sang asisten utamanya. Mereka akhirnya tiba di taman hiburan. Suasananya tidak terlalu ramai karena ini weekdays. Mereka tampak seperti sebuah keluarga kecil yang sangat bahagia. Si kembar dan Ara berjalan di depan, sedangkan Ken mengikuti mereka dari belakang. Ara sebenarnya merasa tidak nyaman dengan pakaian yang dikenakannya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak ada pilihan pakaian yang lain selain dress-dress. Ken melihat interaksi antara si kembar dan Ara. Ara terlihat bahagia dan sering tertawa mendengar ocehan si kembar. Melihat hal itu membuatnya melihat hal baru tentang Ara. Ara, wanita yang dikenalnya 2 tahun lalu, wanita yang sangat cerdas dan disiplin, selalu berwajah datar dan jarang tersenyum, sangat cuek dengan sekitarnya.
tidak pernah mempunyai teman sesama pegawai. Hidupnya seakan dihabiskan untuk kerja, dan berpenampilan kaku dengan seragam kerja yang selalu menggunakan blazer dan celana berwarna abu dan hitam. Itulah deskripsi Ken tentang Ara. Benar-benar wanita tipe kaku dan membosankan menurutnya. Tapi dia merasa cocok dalam hal pekerjaan. Ara mempunyai loyalitas yang tinggi dalam pekerjaannya. Ayo kita makan siang dulu. Mami kalian akan mengamuk seperti singa betina jika Uncle membuat kalian kelaparan dan kurus kering, ucap Ken datar. Aku ingin makan ayam McDonald, Uncle, ucap Anna. Baiklah, di sana sepertinya ada. Ayo, jawab Ken dengan tangan menunjuk ke arah food court. Sebelum pulang ke rumah, Ken mengajak si kembar dan Ara makan malam di restoran. Apa kalian senang? Tanya Ken. Tentu saja, kami sangat senang. Terima kasih, Uncle. Mami dan Dedi jarang mengajak kami bermain karena mereka selalu sibuk ke luar negeri, ucap Anna sendu. Alangkah senangnya jika kami bisa tinggal bersama Uncle Ken dan Auntie Ara di sini, timpal Ellen. Hei, itu ide yang bagus, Ellen. Ayo kita katakan ide ini pada Mami, ucap Anna semangat. Kalian ini, Uncle akan pusing setiap hari jika kalian tinggal bersama Uncle, ketus Ken. Si kembar cemberut mendengar jawaban sang paman. Kalau begitu, kami akan tinggal dengan Auntie Ara saja. Auntie mau kan? Ucap Anna dengan puppy eyes-nya. Tidak bisa sayang, Auntie harus bekerja. Tapi jika Auntie libur, kalian boleh menginap di apartemen Auntie, ucap Ara lembut. Benarkah Auntie? Bolehkah kami menginap di apartemen Auntie? Tanya Ellen. Ara hanya mengangguk. Tapi harus dengan izin Mami dan Dedi kalian ya, ucap Ara gemas dan mencubit pipi cabi Ellen. Ken merasa sangat asing dengan Ara yang duduk tepat di depannya. Jarak mereka sangat dekat karena meja di depan mereka kecil, sehingga membuat Ken bisa melihat dengan jelas senyum dan mata cantik Ara. Siapa kau sebenarnya, Ara? Kepribadian yang mana yang merupakan dirimu yang sebenarnya? Kenapa aku merasa terganggu dengan rasa ini? Apa aku tertarik dengannya? Tidak mungkin. Ini hanya ketertarikan sesaat karena senyum dan tawanya yang langka itu. Dan Ken merasa kecewa jika sikap santainya hanya ditunjukkan pada si kembar. Ara akan tetap dengan bahasa dan sikap formalnya jika berbicara padanya, batin Ken. Dan mereka akhirnya tiba di mansion. Karena kelelahan, si kembar tertidur di mobil. Itu membuat Ara dan Ken harus menggendong mereka ke kamar mereka. Taruh saja Anna di kursi ruang tamu, nanti aku yang akan mengangkatnya, ucap Ken pelan pada Ara. Ara mengangguk. Lalu setelah menaruh Ellen ke kamarnya, kini giliran Anna. Ken langsung mengangkatnya menuju kamar. Ara berjalan di belakang Ken, dan sesampainya di kamar, Ara membenarkan selimut Ellen dan mencium kedua pipi cabi Ellen yang sekarang menjadi kebiasaannya. Lalu beralih ke Anna, dia melakukan seperti yang dia lakukan pada Ellen, membenarkan selimutnya dan mencium kedua pipinya. Ken melihat apa yang dilakukan Ara pada keponakan kembarnya. Setelah menutup pintu kamar si kembar, Ken mengajak Ara ke ruang kerjanya. Ada pekerjaan kantor yang harus dia diskusikan dengan Ara. Ikutlah ke ruang kerjaku. Ada urusan kantor yang ingin ku diskusikan, perintah Ken. Baik tuan, ucap Ara datar seperti biasanya. Sikapnya berubah jika tidak bersama si kembar, batin Ken. Ara sangat profesional. Dia menyelesaikan tugas kantornya meskipun dia sedang berada di mansion. Ken merasa bersyukur mempunyai asisten yang cakap dan disiplin seperti Ara.
Apa kau suka dan bahagia bersama Anna dan Ellen? Aku tidak pernah melihatmu tersenyum dan tertawa lepas seperti itu. Jujur saja, aku agak terkejut. Ternyata kau bisa tertawa, ucap Ken tanpa basa-basi. Ara yang mendengar bosnya mengatakan itu tidak tahu harus berkata apa. Mereka anak manis, Tuan. Tidak akan ada yang tidak menyukai mereka. Ucap Ara berusaha bersikap biasa dan datar seperti sebelumnya. Lalu Ken menghampiri Ara dan berdiri tepat di depannya. Posisi Ken berdiri sangat dekat, bahkan terlalu dekat dengan Ara. Ara memundurkan langkahnya. Kau tahu, aku sangat ingin tahu sesuatu, ucap Ken yang menatap wajah dan mata Ara dengan intens. Ara merasa jantungnya sangat berdebar kencang. Selama 2 tahun bersama Ken, tidak sekalipun Ara berani menatap lama wajah sang bos. Ken mempunyai wajah yang sangat tampan dan karismatik. Bohong jika Ara tidak pernah sekalipun mengagumi sang bos. Tapi Ara sangat tahu diri jika dia hanya sekedar asisten dan Ara tidak ingin menjalin hubungan dengan pria manapun karena menurutnya itu rumit.